Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Equiners, saya Maila Nabila bersama rekan saya Marceli Prima Dewi dan Yustina Nurholis. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai telekomunikasi dan konsumen. Apa itu teknologi komunikasi baru? Teknologi informasi dan komunikasi baru merupakan istilah yang digunakan terhadap perkembangan teknologi yang dihasilkan dari 20 tahun terakhir. Beberapa hal yang termasuk ialah seperti TV, radio, koneksi internet, telepon genggam, dan lain sebagainya. Teknologi terus berkembang hingga banyak pekerjaan manusia yang dilakukan oleh keahlian dari teknologi. Contohnya seperti pagar rumah seseorang yang dapat terbuka dan tertutup sendiri, lampu dapat dinyalakan hanya dengan tepukan tangan, hingga penggunaan sidik jari untuk membuka pintu rumah. Teknologi komunikasi baru yang berkembang saat ini dapat menjadi istilah yang tepat sebagai teknologi terkini, dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat dibandingkan teknologi konvensional lainnya seperti pada zaman inovasi TV dan mobil. Bagaimana teknologi komunikasi baru mengubah dunia sehari-hari konsumen? Teknologi adalah hal yang dimunculkan dengan tujuan membantu pekerjaan manusia. Dalam tujuan tersebut terdapat hasil berupa perubahan. Perubahan tersebut diharapkan dapat menguntungkan manusia, dapat dilihat baik dan buruknya dari berbagai perspektif, sehingga teknologi merupakan hal yang sangat berkaitan dengan adanya perubahan. Contohnya teknologi ojek online yang memudahkan para penumpang untuk mencari kendaraan untuk bepergian hanya menggunakan handphone melalui suatu aplikasi. Bahkan munculnya mobil dan motor adalah suatu teknologi yang sangat berpengaruh pada kegiatan manusia hingga sekarang. Munculnya teknologi komunikasi baru seperti email dan telepon seluler sangat mengubah kehidupan kita. Hal seperti ini disebut dengan telepresence, yang artinya seseorang dapat menjangkau orang lain dari jauh hanya dengan teknologi yang digunakannya. Seperti pendidik yang dapat memantau kegiatan belajar mengajar muridnya hanya dengan memencet tombol pada telepon genggam, dan email yang tidak hanya memperluas informasi untuk kita, namun juga dapat mempercepat pekerjaan kita. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marceli Prima Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perubahan terkait konsumsi. Kebanyakan setiap rumah tangga pasti memiliki lebih dari satu peralatan yang menggunakan teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada pengeluaran biaya yang dilakukan oleh tiap rumah tangga. Poin yang kedua, pemeriksaan konsumen Austria tahun 2000 mencantumkan kategori biaya komunikasi dengan peningkatan 50% dalam 6 tahun sebagai kategori yang tumbuh paling cepat. Bagaimana tidak? Setiap individu memiliki telepon genggam dan setidaknya satu PC, kulkas, dan lain sebagainya di rumah mereka. Poin yang ketiga, setiap bulan semua peralatan teknologi tersebut memiliki biaya masing-masing, seperti telepon genggam yang membutuhkan jaringan untuk internet. Selain itu, ada perawatan teknis yang dibutuhkan untuk tiap masing-masing peralatan tiap bulannya, kira-kira 8 jam dalam sebulan, dan belum termasuk peralatan klasik lainnya. Dan poin yang terakhir, untuk permasalahan waktu yang dihabiskan seseorang terhadap teknologi, waktu yang dihabiskan terus meningkat untuk memainkan telepon genggam maupun menonton TV, sehingga waktu berkualitas untuk bersama orang terdekat akan berkurang. Teknologi komunikasi baru, khususnya internet, sungguh membawa banyak kemudahan bagi umat manusia. Salah satunya menjadi media pemasaran yang mudah dijangkau oleh banyak orang. Koran kian menurun peminatnya, dikarenakan segala sesuatu dapat dipasarkan melalui internet. Banyak bidang yang telah terpengaruh oleh adanya pemasaran melalui internet.
Misalnya, kini kita sering belanja segala kebutuhan sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh pembeli, menggunakan media pada perangkat yang mereka miliki. Namun, hal ini dapat menyebabkan depersonalisasi pada individu, di mana mereka dapat melakukan segala sesuatu sendiri secara elektronik, bahkan pembayaran dengan sangat mudah, sehingga kenyamanan tersebut membawa mereka pada kegiatan impulsif sebagai konsumen dan dapat mempengaruhi perekonomian rumah tangga. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Nisrina dipersilahkan. Selanjutnya ada konsekuensi ekologis. Agar terciptanya komunikasi yang baik dan benar, umumnya kita harus menggunakan alat yang dapat menunjang keberhasilan dan berkomunikasi dalam menyampaikan atau menerima pesan. Komunikasi elektrik dan teknologi mampu mengurangi beban ekologis terhadap lingkungan karena energi yang dihasilkan dapat dioptimalkan. Tetapi hal ini mungkin dapat terjadi hanya sampai batas waktu tertentu dan tidak dapat berlangsung lama. Seperti contohnya pada saat seseorang berkomunikasi secara online dengan orang lain. Padahal sebenarnya ia sedang melakukan pekerjaan yang lain seperti sedang mengemudi. Lalu akan tetapi peralatan teknologi komunikasi seperti PC atau ponsel memiliki beban ekologis yang berat karena pergerakan dan inovasinya cepat. Baik, akan saya lanjutkan. Akan tetapi, peralatan teknologi komunikasi seperti PC atau ponsel memiliki beban ekologis yang berat karena pergerakan pada inovasi yang cepat menyebabkan banyak peralatan teknologi komunikasi yang sebenarnya masih dapat berfungsi dengan baik harus dibuang begitu saja karena yang ada yang lebih baru dan canggih. Produksi peralatan teknologi komunikasi yang kecil seperti ponsel menyebabkan polusi dalam jumlah tinggi bagi lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya Nisrina kembali. Kepada Nisrina, silakan. Lalu ada persyaratan dari situs web. Berikut merupakan persyaratan dari situs web, yaitu yang pertama, informasi tentang apakah konten dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, misalnya informasi tentang mitra bisnis. Lalu yang kedua, pengolahan informasi referensi untuk konseling profesional, terutama untuk situs kesehatan. Lalu yang ketiga, menyebutkan sumber yang digunakan. Yang keempat, informasi yang jelas tentang pemegang situs web. Lalu yang kelima, statement atau pernyataan yang jelas. Lalu yang keenam itu ada konten yang up to date. Yang ketujuh, pencantuman alamat dan nomor telepon. Dan yang kedelapan adalah sumber dari informasi harga. Lalu, bagaimana teknologi baru mengubah hidup kita? Teknologi yang baru dapat mengubah hidup kita melalui 4 cara, yaitu yang pertama, ketersediaan, yang kedua, perluasan radius aksi, yang ketiga, kekurangan konten komunikasi, lalu yang terakhir, perpindahan pekerjaan yang menguntungkan pada kehidupan pribadi. Oke, saya kembalikan ke Maila. Ya, baik Equiners, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini mengenai telekomunikasi dan konsumen. Semoga apa yang telah kita paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Equiners sekalian. Selamat belajar dan selamat berproses. Semangat selalu Equiners. Dadah.